Ini acara yang paling seru ya. Oke, yang tebak tak? Ada yang bisa tebak lagi ya? Acara apa yang tebak? Kita ada panggil karya siswa SD kelas 7 kelas 8 akan dari Islam Atak. Dan yang terakhir adalah berbuka. Hadirin yang terhormat, menginjak pada rangkaian acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita bersama-sama mengucapkan dengan melafazkan lafaz basmalah. Baik, masuki rangkaian acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Samsir Bupati dari kelas 8. Pada Samsir kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, bagus banget ya Dina.
panggil saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Kepala Sekolah SMP Aqua, Bapak Haji Budi SPD, kemudian kepada Bapak Ibu Dewan Guru yang saya hormati, teman-teman komite yang saya cintai, dan anak-anak semuanya yang saya banggakan. Alhamdulillah kita bisa bertemu di hari ini, di pagi ini, dalam acara gelar karya P5. Apa sih P5 itu? Berapa belum singkatan P5? Apa? Saya aja nih 3 hari ngafalin P5 itu apa? Saking otaknya otak tua nih. Bener apa nggak sih? Profil? Oke, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Saya ingat-ingatnya pemuda Pancasila aja dari dulu. Jangan kapan pemuda Pancasila. Ternyata proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Panjang banget yang hafalinnya. Tapi apa sih yang bisa kita hafalkan? Apa sih P5 itu yang paling mudah aja di otak kita? Apa kira-kira? Apa? Siapa ada yang bisa jawab nggak? Dapat pulsa deh, 20.000 deh. Yang bisa jawab? Yang paling gampang itu P5 itu adalah yang paling pertama, project. Kita ingat Adi Sastri belajar project. Project ini ngapain sih? Ngapain ini Bu project Bu? Project itu kerja lapangan, praktek. Jadi segala apa yang ada di dalam P5, kebetulan kita temanya adalah kearifan lokal dan kewirausahaan. Apa kita praktek nih? Kita praktek tentang kearifan lokal. Misalkan kita bikin apa ya? Makanan, minuman, khas Banten ya gue. Kemudian kita bikin market, kemudian tari-tarian juga. Nah, dari praktek ini kita bisa tahu kan bahwa belajar itu nggak cuma di atas kertas, nggak cuma di dalam kelas, nggak cuma di berpisah di buku dan pensil aja. Saya kemarin melihat WA-nya wali murid, ada loh effortnya kalian panas-panasan pergi ke pasar belanja bahan-bahan. Boro-boro disuruh emaknya mau lah ke pasar panas-panas, nggak mau kan? Nah, manfaatnya P5 ini apa? Kalian bisa tahu nih, oh mau ke pasar nih beli bahan-bahan. Kemudian apalagi kerja sama teman-teman juga. Enggak loh, saya kayak begitu melihatnya. Anak saya mah boro-boro megang kompor. Baru kemarin megang kompor, pasang kompor portable. Itu contoh anak saya. Kalian disuruh ke pasar kan, oh gak mau panas. Yang kemarin saya lihat effortnya usahanya oke banget. Jalan ke pasar beli bahan-bahan. Itu buat pengalaman aja, pengalaman. Jadi dari P5 ini kita bisa mengambil hikmahnya bahwa kita pengalaman, kita mencoba pernah mengerjakan proyek-proyek walaupun hanya sederhana. Kemudian pengalaman kita bisa kerja sama tim, kita bisa merencanakan apa nih P5 yang akan kita tampilkan. Intinya saya belajar sama anak-anak kita. Tepuk tangan dong buat diri kita sendiri. Nih karya bikin kita aja gak bisa, bikin di rumah kok bisa. Gimana kabar kita? Jangan lupa juga terima kasih yang sebesar-besarnya untuk para dewan guru yang mendampingi anak-anak untuk mengelola karya P5 ini. Terima kasih banyak ibu-ibu, bapak-bapak semuanya. Kemudian akhir kata dari saya seperti juga aja. Jangan lupa diambil hikmahnya dari pengalaman P5 ini. Pengalaman adalah hal yang sangat aja. Semoga kita yang hadir di pagi hari ini diberkahi kelimpahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Oke, selanjutnya sambungan yang
SMP Islam Atapwa sekaligus membuka acara gelar karya P5 pada hari ini kepada Bapak Haji Budi Waluyo SPP. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Yang terhormat Ibu Pengurus Komite, yang terhormat rekan-rekan guru, staf dan karyawan SMP Islam Atapwa, serta anak-anakku, siswa-siswi SMP Islam Atapwa yang insya Allah dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur pagi hari ini kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diberikan satu kenikmatan, yaitu nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa sama-sama berkumpul di ruangan ini dalam rangka melaksanakan kegiatan kita, yaitu gelar karya proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Bapak ucapkan terima kasih atas dukungan dari Ibu Pengurus Komite, dan terima kasih kepada seluruh dewan guru yang telah membimbing anak-anak kita untuk mendampingi anak-anak kita dalam melaksanakan proyek P5 ini. Anak-anak semuanya, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa proyek ini merupakan suatu rangkaian kurikulum yang harus kita laksanakan di sekolah kita. Ini adalah rangkaian dari kurikulum Merdeka untuk kelas 7 dan kelas 8. Ya, untuk kelas 9-nya masih menggunakan kurikulum 2013. Jadi proyek ini sudah dilaksanakan untuk anak-anakku yang kelas 8 kemarin, ya, dimulai dari kelas 7 saat itu. Ya. Nah, ada beberapa proyek yang harus kalian laksanakan selama kalian belajar 3 tahun di sekolah kita ini, ya. Yaitu ada 7 proyek. Yang antaranya nanti kelas 7 melaksanakan 3 proyek, kelas 8 3 proyek, ya, kemudian sisanya di kelas 9. Nah, kali ini kalian melaksanakan proyek kearifan lokal untuk kelas 7 dan kewirausahaan untuk kelas 8. Nah, anak-anak semuanya, 7 proyek itu yang kemarin kelas 8 sudah laksanakan, yaitu gaya hidup berkelanjutan. Untuk kelas 8 kemarin sudah, ya, waktu di kelas 7. Kemudian suara demokrasi, suara demokrasi untuk kelas 8 juga sudah. Kemudian kearifan lokal untuk kelas 8 sudah melaksanakan. Yang sekarang ini dimulai kelas 7 dengan tema kearifan lokal. Nah, 7 proyek itu yang belum, nanti diantaranya adalah Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian perulah jiwa dan raganya. Ya. Kemudian rekayasa dan teknologi. Ya. Dan suara demokrasi. Dan nanti proyek-proyek berikutnya nanti akan dijadwalkan, ya, sehingga kalian akan bisa, ya, melaksanakan seluruh proyek, ya, selama 3 tahun. Nah, anak-anak semuanya, ya, di dalam melaksanakan proyek ini, ya, Bapak Ibu guru bukan hanya menilai dari hasil, ya, jadi penilaiannya itu bukan hasilnya yang dinilai, tapi prosesnya. Prosesnya. Tadi Ibu Komite sudah menceritakan tentang prosesnya. Bagaimana kalian bisa bekerja sama dengan temannya, bagaimana kalian punya rasa tanggung jawab
tanggung jawabnya diberikan tugas, kalian bertanggung jawab untuk melaksanakan sampai selesai. Itu proses. Ya. Kemudian bagaimana kalian ya membantu temannya, ya, saling tolong-menolong, bergotong royong. Ya. Dan proses-proses itu yang dinilai oleh Bapak dan Ibu. Ya. Makanya kalian harus aktif. Ya, karena yang dinilai adalah prosesnya. Ya, ada satu teman, ya, satu guru, ya, dia dapat tugas mengadakan proyek, ya, tapi kurang aktif, dia ada, ya, kemudian bekerja sama dengan orang, ya. Bapak berpesan kepada kalian, ya, makna daripada proyek ini kalian harus tahu apa sih. Ya, tadi dijelaskan sampaikan Ibu itu ya. Ya, biasanya kalian kalau disuruh ke pasarannya, waduh, susahnya minta ampun ya. Tapi kan tanggung jawab, ya tanggung jawab itu tanggung jawab tugas tadi, ya timbul di situ. Ya. Nah, inilah yang harapan. Jadi, ya tanggung jawab itu tanggung jawab tugas tadi, ya timbul di situ. Ya. Nah, inilah yang harapan. Jadi, harapkan dengan proyek ini kalian akan bisa, ya, mengambil hikmah, ya, terutama tanggung jawab kalian. Ya, itu harus kalian ambil hikmah itu. Kerjasama dengan teman yang baik, bergotong royong saling membantu satu dengan yang lain. Ya, ini ya. Nah, mudah-mudahan ya nanti proyek-proyek berikutnya yang lebih menarik, ya, bisa kalian laksanakan, kalian bekerja maksimal, ya, agar supaya kalian nanti setelah lulus dari SMP bisa kalian laksanakan, kalian bekerja maksimal, ya, agar supaya kalian nanti setelah lulus dari SMP punya peta, ya, bisa terjun ke masyarakat, bersosialisasi, bekerja sama, bergotong royong, bertanggung jawab dan lain sebagainya. Itu hanya, ya. Mudah-mudahan ya acara ini dapat berjalan dengan lancar, dan Bapak mendoakan kepada kalian semuanya, mudah-mudahan kalian nanti menjadi anak yang sukses, ya, anak yang membanggakan kedua orang tua dan guru-gurunya, ya, dan selamat melaksanakan tugas ini, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kalian. Untuk itu Bapak buka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. atas pembukaannya dan atas sambutannya kita telah membuka acara pada hari ini. Semoga acara pada hari ini berjalan dengan lancar. Kita siswa dan siswi Institut Takwa menampilkan karya-karya terbaiknya dengan sangat agung kembali. Beranjak pada acara yang keempat. Oke, hari ini masuk acara yang keempat. Acara yang tadi dulunya yang paling seru nih. Apa coba kira-kira? Aduh, apa tuh acaranya? Oke, acara yang keempat ini adalah penampilan karya siswa-siswi kelas 7 dan dan kewirausahaan. Oke, ya pada hari ini jadi ya, siap ya. Udah ready belum nih semuanya? Acara pertama, oke. Pertama, perdana spesial pertama, oke. Yaitu profil geografi Banten dari kelas 72 yang akan ditampilkan oleh Pada Dewa dan kawan-kawan, silakan.
kelas 72 akan mempresentasikan tentang Provinsi Banten. Pada luang, kami dari kelompok gratis akan menyampaikan laporan mengenai kegiatan kelima yang selama ini kami lakukan. Kegiatan ini sangat berharga dalam memupuk kreativitas dan memperluas daya pikir siswa. Kelima merupakan singkatan dari proyek penguatan profil keadaan Pancasila. Dalam kegiatan ini kami telah menemukan berbagai macam aspek geografi dan budaya Banten yang telah dikenal di berbagai belahan dunia. Ini bertujuan untuk memberikan informasi mengenai Provinsi Banten. Terima kasih atas perhatian. Provinsi Banten. Provinsi Banten adalah salah satu provinsi yang ada di Pulau Jawa. Provinsi Banten sudah dikenal oleh mancanegara sejak keempat abad ke-14 Masehi. Nama Banten berasal dari bahasa Jawa yaitu Kariban Inten yang berarti kejatuhan cahaya. Nama ini diambil karena dulu masyarakat Banten menyembah berhala, beralih ke agama Buddha dan beralih lagi ke agama Islam yang membawa ajaran-ajaran penting seperti malaikat yang menjatuhkan cahayanya. Makanan tradisional Banten. Banten memiliki berbagai makanan tradisional. Contoh dari makanan yaitu sate bandeng dan laksa. Banten juga memiliki minuman tradisional seperti es pueu dan bintang. Kota dan Kabupaten Banten. Provinsi Banten memiliki terdiri dari berbagai kabupaten dan kota seperti Pandeglang, Cilegon, Serang, Tangerang, dan Tangsel. Jangan lupa kalau Banten memiliki cagar alam seperti badak dan bunga anggrek. Banten juga memiliki 155 kecamatan, 113 kelurahan dan 1.338 desa. Fakta unik banget. Yang pertama, Banten adalah wilayah disampingi oleh Belanda selama 24 Nusantara. Fakta unik yang kedua, Banten dulunya bagian dari Jawa Barat. Banten baru dilepas dari Jawa Barat pada tanggal 4 Oktober tahun 2000. Suku Baduy di Banten adalah salah satu suku yang masih memegang kearifan lokal dan budaya dari nenek moyang mereka. Suku Baduy memiliki dua bagian, yaitu suku Baduy dalam dan suku Baduy luar. Bedanya suku dari nenek moyang mereka. Suku Baduy memiliki dua bagian, yaitu suku Baduy dalam dan suku Baduy luar. Bedanya suku Baduy dalam masih memegang kearifan lokal dan suku Baduy luar sudah dimenang. Suku Baduy memiliki dua bagian, yaitu suku Baduy dalam dan suku Baduy luar. Bedanya suku Baduy dalam masih memegang kearifan lokal dan suku Baduy luar sudah dimenangi oleh teknologi. Luar. Bedanya suku Baduy dalam masih memegang kearifan lokal dan suku Baduy luar sudah dimenangi oleh teknologi. Banten ini berasal dari suku Baduy yang melambangkan tentang
kesejahteraan, keharmonian, dan ketenangan. Letak geografis Banten. Geografis Banten adalah sebelah utara Laut Jawa, sebelah selatan Samudra. Geografis Banten adalah sebelah utara Laut Jawa, sebelah selatan Samudra Hindia, sebelah barat Selat Sunda, dan sebelah timur DKI Jakarta. Wisata alam dan pakaian adat. Banten memiliki berbagai macam wisata alam yang wajib untuk dikunjungi seperti Pantai Salita, Pantai Karangsari, dan Taman Nasional Ujung Kulon. Banten juga memiliki pakaian adat yang bernama pangsi, yang dengan warna hitam. Baju adat ini juga dikenal di Banten dan DKI Jakarta. Berikut ini adalah dokumentasi saat kita sedang mengerjakan kelima. Ada yang ngetik, ada yang foto, ada yang nulis, ada yang main HP, dan lain-lain. Kurang lebih itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren. Terima kasih kepada kegiatan yang telah kita lakukan selama seminggu ini. Kami di sini membuat rumah adat yang berasal dari Provinsi Banten, lebih tepatnya dari suku Baduy, yang bernama Adat. Saya Bisa Bidaya Tangga. Saya Kira Felisha. Saya Ahmad Rawi. Saya Muhammad Febri Setiawan. Saya Laisha Andita Nurdiawan. Saya Sofia Andita Merdeka Biro. Di sini teman saya akan membacakan sejarah dari rumah adat Suryanda. Rumah adat Suryanda adalah rumah adat orang Baduy yang berada di Provinsi Banten. Disebut Suryanda karena kapal terbuat dari daun hitam. Nyanda dalam bahasa Sunda memiliki arti sikap bersandar. Sandananya tidak lurus, melainkan agak merebak ke belakang. Salah satu Suryanda ini terbuat lebih panjang dan memiliki kemiringan yang lebih rendah. Pada bagian bawah mata atas, rumah Nabi Baduy ini disebut juga imam dan harus menghadap ke selatan. Bentuknya yang tak lebih panjang dengan akar campur dan coret-coret dipasang di salah satu sisinya. Selain itu, rumah adat ini juga memiliki hiasan di atas akar rumput menyerupai bentuk pandu. Hiasan ini terbuat dari hijau atau sabun adat yang dibulatkan dan diikat. Pembangunan rumah adat Suryanda mengikuti urutan. Tiang-tiang rumah adat Baduy ini tidak memiliki Kuroto siapa? Kuroto. bahan-bahan rumah adat Suryanda mengikuti urutan. Tiang-tiang rumah adat Baduy ini tidak memiliki Kuroto siapa? Kuroto. bahan-bahan rumah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ridal Cebol. Siapa Ridal Cebol? Ridal Cebol. Waalaikumsalam Kevin. Panggung ya? Rumahnya panggung ya? Badmi, Badmi. Oke, terima kasih tadi ada presentasi di panggung ada kelompok Charles. Nah, oke, tadi kita ada bahas rumah adat. Sekarang kita mau bahas tentang sekolah nih. Wah, hal menarik nih. Kita mau bahas tentang sekolah nih. Wah, hal menarik nih. Itu video promosi sekolah dari kelas 81 yang akan dibawakan oleh Jihan dan kawan-kawan. Kyoto Hazard, Kyoto Hazard. Remote ya? Tahu pakai mana? Ini dapat tua itu. SMP Islam At-Taqwa Pamulang pada tanggal 8. Halo semuanya, kami dari kelompok 2. Kami di sini ingin mempresentasikan video dan konten yang promosi sekolah yang kita buat. Sebelumnya, izinkan saya perkenalkan diri. Saya Saskia Devika Nadine dari kelas 1. Saya inisiatif. Saya Jihan Putri Hanifah dari kelas 1. Saya boleh dilihat.
jahe merah. Ini dari rasa kita jahe merah. Jahe merah. Yang hangat aja, ambil yang ini. Oke, terima kasih kelompok kuliner pemirsa. Kayaknya di mana sudah mantap. Nah, kalau kita ngomongin minuman, kayaknya kurang lengkap ya. Apa tuh? Makanan. Oke, selanjutnya tampilan juga ada makanan dan minuman tradisional yang akan ditampilkan oleh Nisa dari kelas 72. Pada Nisa, kawan-kawan bersilakan. Makanan tradisional Indonesia bukan hanya makanan yang wajar, tetapi juga memiliki nilai budaya yang tinggi. Makanan tersebut menceritakan sejarah, identitas, dan budaya dari suatu daerah. Oleh karena itu, makanan tradisional Indonesia harus dilestarikan agar dapat terus dinikmati oleh generasi selanjutnya. Makanan yang kita buat kali ini adalah kolakan putih khas Banten dan minumannya adalah es dawet khas Banten. Sejarah kue apem. Apem putih adalah kue tradisional khas Pandeglang, Banten. Kue ini berbahan dasar tepung beras yang dibungkus dan memiliki warna putih yang dominan. Kue apem biasanya disajikan dengan bingkai. Kue apem memiliki beberapa simbol, yaitu permohonan ampun atas berbagai kesalahan, simbol penting dan proses memaafkan dan memohon maaf atas sesama. Ketiga bagian tak terpisah dari acara syukuran. Asal usul kue apem belum dapat dipastikan secara pasti, namun diperkirakan kuenya berasal dari daerah Jawa Tengah atau Jawa Timur. Saudara-saudaraku, dipercaya kalau ada sejarah dahulu dan digunakan sebagai persembahan kepada para dewa dalam upacara keagamaan dan kebudayaan. Kata kulut sendiri berarti kelapa yang merupakan bahan dasar utama dalam pembuatan es kulut. Selain itu, es kulut juga dibuat dengan bahan-bahan tertentu. Bahan-bahan es kulut yang pertama, 1 buah kelapa muda, 1 sendok makan biji terasi, 100 ml air panas, 200 gram melon hijau, 1 buah lemon, 5 sendok makan gula pasir, dan juga es batu. Bahan-bahan untuk membuat kue apem adalah 150 gram tepung beras, 30 gram tepung kayu tinggi atau tepung terigu, dan 200 ml santan, gula sedang, setengah sendok makan garam, 1 lembar daun bawang, 100 ml air hangat, 5 gram lagi instan atau 1 sendok makan, 1,5 sendok makan gula pasir. Untuk membuat kuah kincanya atau kuah gula merahnya diperlukan 50 gram gula merah yang disisir atau dipotong tipis-tipis, dan 100 ml air dan sejumput garam. Cara membuat kue apem putih khas Banten. Aktifkan ragi dengan mencampur air dan mengepul air hangat. Biarkan sampai bergelembung. Campur tepung beras dan tepung terigu protein tinggi di wadah. Masukkan ragi yang sudah aktif dan 100 ml air hangat ke dalam wadah tepung.
aduk rata, diamkan selama 30 menit. Setelah 30 menit, adonan akan mengembang. Beri garam dan aduk rata. Olesi cetakan dengan minyak, tuangkan adonan ke cetakan. Panaskan kukus adonan selama kurang lebih 15 menit. Jangan lupa untuk membungkus tutup kukuskan pakai kain supaya air tidak menetes ke adonan, dan jangan lupa atas tusuk sebelum diangkat. Untuk punca, campur semua bahan cetak blok atau panci, masak hingga gula larut. Akan putih khas Batak siap dinikmati. Cara membuat es putar: cuci bersih ketimun, lalu belah melon menjadi dua, buang bijinya selaras dalam tutup, kolak dengan pengarat buah. Lakukan hingga habis potongan-potongan melon. Kemudian, kolak dengan pengarat buah lakukan cuci jeruk nipis dan melon, lalu potong-potong dan tutup di atas serutkan ketimun dan melon. Lalu tutup dan simpan dalam kulkas. Siapkan bahan-bahan lainnya. Masukkan biji selasi, mata pokok, dan lidah buaya ke dalam panci. Masukkan juga serutkan timun, melon yang sudah diserut. Jangan lupa jeruk nipis dan lemonnya. Tambahkan sirup, melon, dan air. Aduk hingga tercampur rata. Setelah itu, koreksi rasa dan masukkan dalam kulkas biar dingin. Masukkan dalam gelas. Es pulut siap dihidangkan. Video pembuatannya ada setelah ini. Mohon disimak ya. Kita ada nih.
berdiri, tetapi sebelum kita pamit berdiri ada sedikit dulu. Jalan-jalan ke kota tua, jangan lupa mengajak Dinda. Kalau kamu pilihnya dia, ya udah aku bisa apa? Mantap.